Ya, pemirsa, tahukah Anda Syekh Yusuf, ulama asal Goa, Sulawesi Selatan yang hidup tahun 1600-an, ternyata merupakan tokoh yang sangat menginspirasi banyak warga Afrika Selatan. Ya, betul sekali. Sampai-sampai Syekh Yusuf yang bernama asli Muhammad Yusuf diangkat sebagai salah satu putra Afrika Selatan terbaik oleh pemerintah Afrika Selatan. Ya, apa sepak terjang Syekh Yusuf di tanah rantau? Berikut laporan rekan kami Gustaf Olia langsung dari Afrika Selatan. Kesibukan para bocah ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Mereka mengaji dan melantunkan sholawat setiap menjelang maghrib. Namun siapa yang menyangka, bila wilayah ini terletak jauh terpencil di Afrika Selatan, tepatnya di sebuah kampung bernama Kramat di kota Cape Town. Umat muslim di sini tidaklah muncul tiba-tiba. Lewat dakwah seorang bernama Syekh Yusuf, Afrika Selatan menerima ajaran Islam dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Makam Syekh Yusuf terletak di kampung ini. Inilah makam dari Syekh Yusuf yang begitu dihormati di Afrika Selatan. Ia seorang tokoh yang berhasil menyebarkan ajaran Islam hingga akhirnya menyebar ke seluruh daratan Afrika Selatan. Beliau wafat pada 23 Mei 1699 dan dikuburkan oleh para pengikutnya di bibir tebing. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan tanggal 3 Juli 1626 dengan nama Muhammad Yusuf. Namun ia bergelar Tuan Tasalamka Ri Goa Syekh Yusuf Abu Mahasin Al-Yaj Al-Halwati Al-Makassari Al-Banteni. Ia memang berasal dari keluarga bangsawan tinggi di kalangan suku bangsa Makassar dan mempunyai pertalian kerabat dengan Raja-Raja Banten, Goa, dan Bone. Kendati putra Nusantara, namanya justru berkibar di Afrika Selatan. Ia dianggap sebagai sesepuh penyebaran Islam di negara di benua Afrika itu. Setiap tahun, tanggal kematiannya diperingati secara meriah di Afrika Selatan, bahkan menjadi semacam acara kenegaraan. Bahkan Nelson Mandela saat masih menjabat Presiden Afrika Selatan menjulukinya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Syekh Yusuf berguru di berbagai tempat, mulai dari tanah Jawa, Aceh, Mekah, hingga Yaman. Selepas pulang ke Indonesia, Syekh Yusuf dianggap berbahaya bagi pemerintah Belanda hingga akhirnya diasingkan ke Sri Lanka dan berlabuh di Afrika Selatan. Bulan Juli 1693, Syekh Yusuf dan 49 pengikutnya menginjakan kaki di Afrika Selatan. Dan hingga kini, makam para pengikut Syekh Yusuf masih terlihat di sekitar pusaranya di Kampung Kramat, kota Cape Town, Afrika Selatan. Sebagian mengatakan jenazah aslinya telah dibawa ke Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Kampung Kramat, kota Cape Town, Afrika Selatan, Gustaf Olia, Ivan Sugiono, dan Basuki Adi melaporkan.